Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah media pembelajaran matematika dengan anggota yang pertama ada Amanda Putri Maulidia dengan NIM 22252100094, yang kedua ada Auliur Rohmah dengan NIM 22252100086, yang ketiga ada Salma Rohadatul Ais dengan NIM 22252100089, yang terakhir ada Selvi Kurnia Muharomah dengan NIM 22252100095. Pada video ini, kami akan menjelaskan penerapan aplikasi GeoGebra Geometri dalam pembelajaran matematika. Ya, selanjutnya saya Amanda Putri Maulidia dan rekan saya. Salma Rohadatul Ais. Ya, untuk video kedua kali ini kita akan membuat pembuktian teorema Pitagoras. Nah, pada tampilan GeoGebra di sini kita akan menghilangkan gridnya. Kemudian sumbu koordinatnya juga kita hilangkan. Nah, kita buka di sini grafik. Kita checklist pada bagian grafik juga untuk membuat yang kedua. Lalu kita hilangkan si gridnya dan juga sumbu koordinatnya. Nah, karena di sini udah hilang, langkah selanjutnya kita akan membuat slider. Klik di tempat yang diinginkan. Nah, kita akan memberi nama ini slider AB. Dengan minimumnya 1 dan maksimumnya 20. Misalkan. Terus incrementnya juga kita taruh 1. Lalu klik OK. Nah, lalu kita akan membuat slider yang kedua. Kita klik di tempat yang kita inginkan. Kita beri nama misalkan AC. Nah, untuk yang angka-angkanya juga sama seperti yang tadi dengan minimum 1, maksimum 20, dan incrementnya juga 1. Lalu kita klik OK. Berikutnya kita akan membuat ruas garis dengan segmen with given length. Nah, kita klik tempat yang kita inginkan. Nah, ini kan ditanyain mau dikasih nama apa. Kita kasih nama AB, sama seperti yang tadi. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita akan membuat garis yang tegak lurus. Dengan ruas garis AB ini, kita memakai perpendicular line. Kemudian kita klik di titik A. Dan kita akan membuat segmen with given length. Untuk ruas garis AC. Ya. Lalu sekarang kita akan buat lingkaran ya. Ya. Dengan circle with center through point. Kita klik di titik A dan juga klik di titik C. Dan di sini kita akan membuat perpotongan antara garisnya dengan titik G menggunakan intersect. Nah, untuk membuat intersectnya ini kita klik di perpotongannya lalu diperoleh titik D. Nah, untuk titik D-nya ini kita akan rename dengan cara klik kanan di titik D-nya. Kita rename dengan C. Nah, setelah itu kita akan hilangkan garis G di situ. Yang pertama ini kita akan tekan CTRL ya pada laptop atau komputer. Kemudian itu kan udah diklik di garis G-nya. Kemudian di titik C1 ya. Terus habis ini kita akan menyembunyikan lingkarannya. Yang pertama kita klik kanan di lingkarannya. Kemudian kita unshow di
bagian show object. Mana sih, Sal? Nah, ini tinggal kita hubungkan ya, memakai segmen dari A ke C. Iya, kemudian dari C ke B-nya juga. Ini untuk menandakan bahwa ini siku-siku. Kemudian kita klik Angel. Ini fungsinya untuk perlawanan arah jarum jam dari B ke A, lalu ke C. Nah, ini tulisannya akan 90 derajat karena dia segitiga siku-siku. Nah, ini akan kita sembunyikan dengan show objeknya kita checklist. Berikutnya kita akan membuat persegi yang sisi-sisinya adalah sisi dari segitiga ABC ini menggunakan regular poligon. Nah, ini kita akan klik di titik B, lalu titik A, dan namanya ini kita kasih nama apa nih? Ini untuk banyaknya Sisi ya? ruas, banyaknya sisi ya. Iya, sebanyak 4. Karena mm-mm. Nah, Sama berikutnya untuk sisi ya. AC ya. Tadi kan udah apa sih AB? Sekarang AC, sama sisinya juga 4. Lalu di BC juga sama, kita masukkan 4. Nah, biar menarik, kita akan berikan warna yang berbeda untuk setiap persegi ini. Misalkan yang di sisi kanan ya ini. Ya, Ya, warna apa terserah. Warna biru. misal warna biru ya. Ya, misalkan warna Ini biru. untuk memberikan kepekatan warnanya. Kemudian yang sisi kiri kita kasih warna yang lain juga. Nah, yang bawah terakhir kita ganti juga warnanya. Oke. Oke, udah selesai memberi warna. Nah, di sini kita akan menunjukkan luasnya berapa ya. Jadi kita klik ketiga ini Mm-mm. dengan mengklik kontrol pada laptop. Nah, ini kita klik tiga-tiganya. Kemudian klik kanan. Di sini setting, kita mau menyeting di sini namanya. Ini nama untuk apa nih, Sal? Nama dan nilainya ya. Biar Ya. kita munculkan itu luasnya. Hmm. Oke. Setelah itu kita ubah keterangannya. Misal rename jadi misalkan ini luas persegi yang kedua. Yang ini jadi luas persegi pertama. Dan yang ini luas persegi ketiga. Ini kita rename sambil klik CTRL-nya ya. Iya, nggak klik klik kanan, terus rename. Oke. Selanjutnya kita ganti nama ini ya, I, J, dan F-nya. Kita ubah jadi ke munculnya nilainya saja. Sama kayak tadi, klik kontrol dulu, CTRL, baru klik ketiga ruas segitiganya. Baru klik kanan. Setting. Nanti kita ubah di sini hanya value saja.
Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghilangkan titik-titik nih yang tidak perlu seperti titik H, F, G, D, dan E. Nah, untuk menghilangkannya ini kita klik CTRL pada laptop, kemudian klik kanan pada titik yang mau dihapus. Nah, titik F, G, D, E, dan juga H, dan di atas satu lagi tuh. Lalu kita klik kanan. Nah, untuk di show objeknya kita unchecklist. Nah, udah beres. Selanjutnya kita akan membuat input box. Pada bagian input box, kita klik di tempat yang kita inginkan. Kita masukkan rename-nya AB karena untuk memasukkan panjang ruas AB yang kita inginkan. Kita masukkan juga nih untuk link objeknya. Kita samakan di bagian AB biar mereka berdua saling berhubungan. Lalu kita klik OK. Nah, kita buat input box yang kedua. Untuk mencari AC, maka rename-nya kita ganti dengan AC. Link objeknya juga kita sambungkan dengan AC, lalu kita klik OK. Nah, agar tampilan lebih menarik, untuk ukuran si input box-nya ini akan kita ubah ya, dengan klik kanan input box-nya, lalu kita ke settings, dan di bagian style. Nah, di input box length-nya ini, misalkan kita masukkan 3 ukurannya. Nah, sama halnya juga dengan input box yang kedua, kita ke settings, lalu ke style, dan input box length-nya kita ubah ke 3. Nah, ukuran input box length-nya kayak udah sama, kita ganti nih untuk background-nya. Kita klik titik 3, klik grafiknya, lalu kita scroll ke bawah. Nah, di bagian background color-nya nih, kita ubah sesuai dengan warna yang kita mau. Misalkan warna apa nih? Hijau. Ya, boleh. Kita klik OK. Nah, udah jadi nih, tampilannya juga udah cantik. Nah, untuk membuktikan bahwa ini berjalan, misalkan kita masukkan AB-nya 5, AC-nya misalkan 6. Nah, untuk mencari BC-nya, maka akan keluar nih hasilnya sebesar 7,81. Nah, 7,81 ini dia ada hubungannya ya, si segitiga sama si persegi, maka dia akan dikuadratkan nih untuk di perseginya. Maka 7,81 dikuadratkan akan menghasilkan 61. Kemudian sisi AC-nya, kan itu kan panjangnya 6. Jika dikuadratkan maka hasilnya 36. Untuk sisi AB-nya, itu kan panjangnya 5. Nah, untuk dikuadratkan maka akan menghasilkan 25. Ya sudah, sampai sini penjelasan video kita mengenai pembuktian teorema Pitagoras. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan kurangnya mohon dimaafkan.